Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 7 ingin berdiskusi untuk memenuhi tugas UTS kami. Di sini kami ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Denis Atalah dengan NIM 211061134. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Rehan Salexmana dengan NIM 21106111046. Saya Nurul Christian dengan NIM 211061115. Oke, kita mulai diskusinya untuk nomor 2. Ya, di sini nomor 2, pada tanggal 20 Februari 2022, Anies membeli jam tangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, Betty meminjamkan jam tangan tersebut kepada Anies dan setiap hari pada saat kuliah, Betty memakai jam tangan tersebut, sehingga teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut adalah milik Betty. Charlie tertarik pada jam tangan yang dipakai oleh Betty. Kemudian, Charlie membeli jam tangan tersebut. Karena jam tangan tersebut adalah kepunyaan Anies yang dipinjamkan oleh Betty, ternyata Betty menjual jam tersebut kepada Shirley. Maka Anies menggugat Shirley ke pengadilan. Berikan analisa terhadap kasus di atas, yaitu apakah Shirley dikategorikan sebagai babysitter yang jujur? Nah, bagaimana pendapat bagi teman-teman? Bisa dimulai. Ya, menurut pendapat saya, Charlie dapat dikategorikan sebagai babysitter jujur karena Charlie tidak memiliki pengetahuan mengenai pemilik asli dari jam tersebut. Oleh sebab itu, transaksi yang ia lakukan dilandaskan dengan itikat baik. Dan dengan dasar itikat baik itu, kita dapat mengkategorikan Cherry sebagai babysitter yang jujur. Kalau menurut saya, apakah Shirley dikategorikan sebagai babysitter yang jujur tergantung dari mana Shirley menyikapinya. Jika Shirley kooperatif, maka dia bisa dikatakan sebagai babysitter yang jujur karena dia tidak mengetahui masalah awal dari dia beli jam tangan tersebut. Tapi kalau dia sendiri tidak kooperatif dan tidak mau mengembalikan barang yang dia beli tersebut kepada pemilik aslinya, maka dia bisa dikatakan bukan sebagai babysitter yang jujur karena mengambil barang milik orang lain alias barang curian. Baik, kalau menurut argumentasi saya, Shirley merupakan babysitter yang jujur karena jika seseorang mengira bahwa benda yang dikuasainya itu adalah miliknya sendiri, misalnya karena ia memperoleh dengan membeli dengan sah karena pewarisan atau sebagainya, maka babysitter yang tersebut termasuk babysitter yang jujur karena diatur dalam pasal 531 KUH Perdata. Berdasarkan kasus tersebut, Shirley tidak mengetahui dan memperoleh jam tangan tersebut dengan pengorbanan atau dengan kata lain dengan membelinya. Oke, kita masuk ke nomor 2B, yaitu apakah gugatan Anies terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim? Baik, untuk pendapat bagi teman-teman. Saya berpendapat bahwa gugatan Anies terhadap Charlie tidak dapat dikabulkan oleh hakim dikarenakan berdasarkan uraian tersebut Anies menggunakan pasal 480 KUHP. Sedangkan di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Charlie tidak termasuk dalam suatu sekongkol dalam proses penjualan jam tersebut. Dikarenakan dalam proses transaksi penjualan jam tersebut, Charlie tidak memiliki pengetahuan bahwa pemilik asli jam tersebut ialah Anies dan bukanlah Betty. Anies hanya dapat mengukuhkan gugatan terhadap Betty dan bukanlah Charlie. Jawaban saya terhadap soal yang B, apakah dapat dikabulkan oleh hakim? Saya setuju dengan Noel atas pasal yang disebutkan tadi, bahwa Charlie itu tidak memiliki pengetahuan dan tidak bersekongkol terhadap Betty yang menjual jam tangan kepadanya. Namun tetap terdapat dua kemungkinan
tergantung daripada sikap Charlie sendiri. Yang pertama, jika Charlie kooperatif, maka pengadilan bisa menganggap Charlie sebagai saksi dan tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut kepadanya. Tapi kalau misalkan Charlie sendiri tidak kooperatif, alias bahasa kasar yang ngeyel, tidak mau membantu berjalannya proses pengadilan atau tidak mau mengembalikan barang tersebut, maka Charlie bisa ditetapkan sebagai penadah karena mengambil barang milik orang lain. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Kalau menurut saya, berdasarkan sumber kelas hukum perdata Prof. Isna ini, dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Anies melakukan gugatan terhadap Shirley. Gugatan Anies terhadap Shirley digugurkan hakim karena hakim berpandangan bahwa tindakan Shirley terdapat pengorbanan, yaitu dilakukan untuk memperoleh jam tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan prestasinya sebagai pembeli dalam bentuk melakukan pembayaran. Maka upaya hukum yang dilakukan oleh Anies terhadap Shirley dalam gugatan tersebut bisa digugurkan. Maka langkah yang tepat dan seharusnya diambil oleh Anies adalah menggugat Betty sebagai pihak babysitter yang tidak jujur karena telah menimbulkan kerugian bagi Anies. Dan tentunya untuk Shirley diharapkan untuk melakukan kooperatif terhadap investigasi terkait kasus tersebut. Terima kasih. Dalam kasus nomor 2, kita bisa simpulkan, yaitu alangkah baiknya untuk sebelum membeli barang yang kita beli dari perorangan, kita harus mengetahui asal-muasal dari benda tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Oke, cukup. Terima kasih. Sekian dari diskusi kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.